Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supanto Aidi. Saya dari CGP Angkatan 7. Unit kerja saya SD Negeri 1 Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Ringin Timur. Pada tugas koneksi antar materi modul 3.1 yang difasilitatori oleh Haji Sulaiman SAG MPDI dan pengajar praktiknya Pak Agus Waluyo SPD SD. Adapun tugas yang saya ingin sajikan adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran khusus modul 3.1 A.8 koneksi antar materi ini. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Tiroloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Di sini saya membagi menjadi dua. Yang pertama, dalam bentuk Ingarso Sung Tulodo, Inmadya Mangun Karsa Tutwuri Handayani, ketika semboyan yang membentuk Pratap Tiroka yang bermakna ungkapannya diterjemahkan sebagai di depan memberi contoh, di tengah memberi inspirasi, dan di belakang memberi dukungan. Yang kedua, sebagai pemimpin pembelajaran, saya harus mendasarkan keputusan yang saya buat berdasarkan pada kebajikan universal dan mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah yang sesuai dengan Triloka Pratap Ki Hajar Dewantara dengan harapan meminimalisir munculnya masalah baru ke depannya. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambilan suatu keputusan? Jawaban saya dalam membuat keputusan akan dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai dasarnya adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Dengan menerapkannya di pribadi saya terlebih dahulu, kemudian mengimbaskannya ke orang lain, sehingga apa yang diimbaskan terasa bermakna dan berkualitas karena sudah diaplikasikan dan sudah dinilai maupun sudah menjadi rutinitas, sehingga orang tersebut menganggap hal tersebut perlu dan patut untuk dicontoh dan ditiru. Seorang guru profesional harus memahami dan mempraktekkan kualitas-kualitas ini, termasuk kerjasama, kemandirian, kreativitas, inovasi, kejujuran, tanggung jawab, dan membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan siswa itu sendiri. Ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam menjalankan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut. Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Oke, jawaban saya sangat membantu. Dalam pengambilan keputusan dan teknik coaching sebenarnya membantu coach dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi, baik secara profesional maupun personal. Alur Vita digunakan dalam proses coaching ini untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan solusi optimal.
sehingga masalah tidak melebar, fokus pada tujuan yang ingin diselesaikan. Melalui penggunaan 9 fase pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip ini diharapkan keputusan yang diambil mendapatkan produk yang baik, yang terbaik maksud saya dari yang baik. Sehingga apa yang diputuskan tidak berdampak kepada masalah-masalah baru. Yang kedua, sudah efektif. Ada meyakinkan Koci untuk terbuka dan membuat Koci lega telah mencurahkan masalahnya sehingga menghasilkan solusi versi Koci itu sendiri. Dengan prinsip tidak menjustifikasi atau menghukum atau menyalahkan Koci tersebut. Namun kedudukan kita di sini adalah mengarahkan, membimbing sesuai dengan nilai kebajikan tanpa adanya diskriminasi baik secara nyata maupun tidak nyata atau dalam kategori baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Jawaban saya, situasi yang dikenal sebagai dilema etika, benar melawan benar, muncul ketika seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan yang benar dari segi nilai kebajikan, namun saling bersinggungan. Meskipun setara secara moral maksud saya. Dalam situasi ini, seorang guru harus mampu mengenali, mengolah, dan mengomunikasikan kebutuhan sosial emosionalnya untuk memutuskan suatu kasus yang nilai kebajikannya sangat kuat, sehingga siswanya dapat diarahkan dan dibimbing secara kontekstual dengan tujuan membentuk siswanya menjadi berkarakter moral yang kuat. Dalam hal ini, seorang guru ketika dalam memutuskan, kita harus melihat dulu apakah ini termasuk urgent atau tidak urgent, apakah ini berkaitan dengan nyawa atau tidak. Ketika keputusan itu masih bisa ada waktu untuk kita memikirkan solusi terbaik dari yang terbaik dengan mengaplikasikan 9 langkah pengambilan keputusan, alangkah baiknya kita menyiapkan waktu terlebih dulu untuk pengujiannya. Sehingga apa yang kita putuskan nanti tidak berdampak kepada orang-orang yang berseteru secara berkelanjutan dan tidak juga memunculkan kasus-kasus yang serius yang lebih besar dari kasus yang dihadapi sekarang. Namun, apabila ini berkaitan dengan nyawa ataupun urgensi yang sangat vital, maka kita harus memutuskan di hari itu juga. Karena ini berkaitan dengan nyawa. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk dijadikan informasi dan data agar kita olah data tersebut sehingga dapat ditemukanlah berbagai alternatif pemecahan masalah. Setelah alternatif pemecahan masalah tersebut sudah didapatkan, kita uji berbagai alternatif itu yang mana yang terbaik dari yang baik, yang mana nilai kebajikannya sangat banyak, itulah yang kita aplikasikan, yang kita putuskan untuk diterapkan dalam keputusan yang bijaksana terhadap kasus tersebut. Berikutnya,
Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai yang dianut seorang pendidik. Sebelum mengambil sebuah keputusan, alangkah baiknya melakukan identifikasi masalah yang dihadapi, bisa melalui coaching maupun seketika restitusi. Kemudian, mengambil nilai kebajikan yang ditemukan saat diidentifikasi dengan memahami kasus tersebut secara detail melalui pengumpulan informasi dan data, maka dapat ditentukan kasus tersebut masuk di dilema etika atau bujukan moral. Kemudian, terapkan penggunaan 9 fase pengambilan keputusan, 4 paradigma, dan 3 prinsip sebagai landasan pengambilan keputusan. Dan memperhatikan juga nilai profil pelajar Pancasila yang mana yang lebih banyak. Ini sebagai rujukan untuk membudayakan budaya positif, sehingga kasus yang bersinggungan diharapkan dapat terselesaikan dengan baik dan ada hikmah yang akan dipelajari baik itu dari pihak siswa maupun rekan sejawat dan umumnya bagi warga sekolah. Berikutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Di sini saya menjawab ada 2 jawaban. Yang pertama, mengedepankan motivasi internal yang ditanamkan pada siswa dengan keyakinan kelas atas ide dan gagasan yang muncul dari pemikiran itu sendiri. Berlandaskan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjalankan perannya dengan mempraktekkan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry. Berkembang menjadi pemimpin pelajaran juga mencakup berkembang menjadi pemimpin yang peduli, yang syarat dengan perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya kurikulum, pengajaran yang otentik dan efisien, refleksi, dan evaluasi atau penilaian. Dalam penilaian ini kami kategorikan menjadi 3: penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian spiritual, dan menyelesaikan kasus murid dengan cara segitiga restitusi. Yang kedua, pelatihan guru yang secara berkesinambungan juga dapat memperbaiki kualitas mengajar, sehingga memunculkan motivasi internal bagi rekan sejawat dalam membuat inovasi pengajaran sehingga guru menumbuhkan suasana belajar yang mendorong, aman, kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Di sini saya bisa menyebutnya dengan kata PAIKEM, pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Namun tetap menantang sebagai langkah untuk pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan maupun spiritual agar lebih bermakna dan berkesan dalam pengalaman proses belajar siswa itu sendiri, namun tetap relevan dan berpusat pada siswa. Tumbuh kembang siswa dibimbing oleh guru dengan berbasis berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi di sini adalah kita menekankan pembelajaran itu tidak hanya satu modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang umum, namun kita bisa membedakannya sesuai level tingkat kemampuan siswa itu sendiri, sesuai minat bakat, sesuai profil pelajar, sesuai gaya belajarnya juga, sehingga memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini?
Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan dalam lingkungan yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah keputusan yang dibuat berkebalikan dari setiap orang atau kelompok, sehingga selalu ada keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan. Harus ada pengelompokan, kelebihan dan kekurangan dari suatu sistem yang sedang dikelola oleh para pengambil keputusan di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah maupun wali kelas, sebagai orang yang memberikan kebijakan. Untuk terwujudnya visi, misi, tujuan sekolah itu sendiri, semua warga di sekolah harus bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pihak yang berseteru langsung maupun tidak langsung. Pergeseran paradigma yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya antara individu dan kelompok, antara keadilan dan belas kasihan, antara kebenaran dan kesetiaan, dan antara jangka pendek jangka panjang yang dimiliki berkaitan terhadap penggunaan 3 prinsip, sehingga diperlukan 9 langkah pengambil keputusan untuk diuji lebih lanjut, sehingga ketika dalam pengujian itu dihasilkan kelebihan dan kekurangan yang akan didapatkan ketika keputusan itu dilaksanakan. Kemudian, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita buat seperti merencanakan pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan tuntutan belajar siswa, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi sosio-emosional, berdampak pada cara kita mendidik dan membebaskan siswa kita untuk mengembangkan minat bakatnya. Tentu saja, pilihan ini berdampak pada cara guru memerdekakan siswanya. Mengidentifikasi kesiapan, minat, dan profil pembelajaran siswa akan membantu guru tersebut membuat pilihan pembelajaran atau merancang pembelajaran yang terbaik dari yang baik sesuai pembelajaran berdiferensiasi sosio-emosional tentunya. Jika kita menyadari 3 faktor ini, kita dapat memilih strategi pembelajaran terbaik untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa dengan menggunakan berbagai konten, proses, dan diferensiasi produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran harus selalu memilih tindakan yang tepat dan waktu yang tepat untuk memastikan bahwa kehidupan masa depan siswa dipenuhi dengan kebaikan. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bermanfaat secara universal dan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan menerapkan budaya positif dan membuat keyakinan kelas serta melakukan literasi numerasi di kelas sebagai bentuk keberpihakan kita terhadap minat bakat siswa kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawaban saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan kita harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal, jujur dan bertanggung jawab atas semua akibat, dan mendukung siswa berdasarkan hubungannya dengan modul sebelumnya. Pembelajaran yang diperoleh dalam modul 3.1 ini untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tepat, benar, dan tidak bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan seseorang pemimpin sekurang-kurangnya harus dilandasi oleh falsafah Ki Hajar Dewantara dan Pratap Tiruloka. Dengan hal ini digarisbawahi, kita harus berpihak kembali lagi
berpihak kepada siswa dan dilihat kembali permasalahan itu sesuai berbagai sudut pandang dan berbagai sumber. Sehingga ketika kita mengambil keputusan, tidak salah langkah, tidak salah dalam penerapannya. Berlandaskan pada nilai dan tanggung jawab tersebut, seorang guru penggerak mampu menumbuhkan budaya positif, berdoman pada pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional. Dengan bantuan coaching dan mentoring yang baik, dampak kedepannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang kaya akan nilai kebajikan universal bermakna bagi murid kita semua. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang mencakup dalam modul ini khususnya penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujiannya, ini sebagai langkah awal dalam menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau moral bujukan. Atau bujukan moral maksud saya ya. Suatu kasus disebut sebagai dilema etika jika kasus tersebut benar melawan benar. Artinya pihak satu ada nilai kebajikannya, pihak yang kedua ada nilai kebajikannya. Dan disebut sebagai persuasi moral jika benar PS salah. Artinya di sini di pihak satu itu terdapat nilai kebajikan, di pihak yang lain tidak nampak nilai kebajikannya, sehingga itu bisa disebut dengan bujukan moral. Hal yang di luar dugaan saya antara lain adalah apabila suatu kasus di bawah pengadilan bukan diselesaikan secara kekeluargaan di sekolah dan kasus tersebut telah ditetapkan sebagai pelanggaran hukum, maka proses pengambilan keputusan tidak perlu dilanjutkan lagi karena tentunya sudah masuk bujukan moral. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Pernah. Kejadiannya, saya dihadapkan pada persoalan dilema etika karena benar melawan benar. Saat itu saya hanya mengandalkan hasil yang menurut saya menguntungkan kedua belah pihak dengan cara musyawarah dengan suara terbanyak. Namun hal itu menguntungkan mayoritas dan merugikan minoritas, sehingga memunculkan kasus baru berupa pembulian. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar bahwa pengambilan keputusan memerlukan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengujian keputusan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di kemudian hari. Karena dampak keputusan tersebut pastinya yang bertanggung jawab adalah pembuat keputusan. Dari sinilah keputusan yang dibuat harus dikondisikan emosi dalam posisi stabil dan berlandaskan profil pelajar Pancasila sebagai nilai-nilai kebajikan universal sebagai bahan pertimbangan pengujian keputusan dan sebagai bentuk keberpihakan kepada siswa tanpa memandang ras, suku, dan mayoritas, namun mengedepankan kejujuran dan kebenaran terhadap kasus-kasus tersebut. Seberapa penting mempelajari topik modul ini, bagaimana Anda sebagai individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting. Menurut saya, topik modul 3.1 menjadikan rujukan pada keputusan yang bernilai bijaksana dan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 proses untuk memastikan
bahwa keputusan yang dipilih tepat dan benar, dapat membantu memudayakan nilai kebajikan dan memperkuat segitiga restitusi dan coaching untuk keberpihakan kepada siswa sesuai Ki Hajar Dewantara dan membentuk profil pelajar Pancasila berkelanjutan bermakna, baik dari pengetahuan, sikap, keterampilan maupun spiritualnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Supanto Edi, CGP Angkatan 7, mengucapkan terima kasih.